Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Kelasku Online. Belajar menyenangkan kapan saja dan di mana saja. Kita sudah sampai pada pertemuan yang ke-6, teman-teman. Kita masih berada di nulis modul bareng. Tentu ini adalah tingkat dasar, ya nanti hasilnya adalah modul cetak, teman-teman. Di pelatihan modul ini terbagi menjadi dua, yaitu nanti akan ada dasar dan ada yang lanjut. Nah, hasil dari tingkat dasar ini nanti kita akan gabungkan dengan YouTube, sehingga nanti teman-teman bisa membuat modul yang terintegrasi dengan YouTube. Nah, bagian yang terpenting di dalam modul adalah materi pelajaran. Nah, materi pelajaran inilah yang nanti akan menjadi pengalaman belajar bagi siswa atau peserta didik. Maka peran dari materi pelajaran ini akan menjadi sangat urgent atau sangat penting dalam proses pembelajaran menggunakan modul. Disinilah nanti apakah pemahaman siswa yang dilihat dari hasil belajarnya atau hasil evaluasinya akan tuntas atau tidak. Nah, ini bergantung pada urutan atau mudah dan tidaknya materi pelajaran ini dipahami oleh peserta didik. Maka dengan pentingnya materi pelajaran ini, maka teman-teman perlu menyimak video ini dari awal sampai akhir sehingga teman-teman memiliki pengetahuan bagaimana mengembangkan materi pelajaran khususnya yang ada di dalam modul. Apa materi pelajaran itu? Materi pelajaran mudahnya adalah dia bagian dari isi rumusan KD. Kalau teman-teman pernah mengikuti pelatihan K13, hal yang paling awal yaitu analisis KI/KD, yang nanti akan muncul IPK dan tujuan pembelajaran. Setelah itu, di antara ini, setelah analisis ini, urutannya adalah akan muncul materi. Materi inilah yang dimaksud dengan materi pelajaran. Nah, materi pelajaran ini menjadi objek dari pengalaman belajar yang dilakukan oleh peserta didik ketika dia berinteraksi dengan lingkungannya. Lingkungan ini bisa bermakna sumber belajar, bisa bermakna lingkungan yang sesungguhnya. Jadi kalau misalnya IPA begitu, untuk masalah ekosistem misalnya kita ajak anak-anak ke lingkungan yang sesungguhnya, nah ini akan menjadi interaksi bagi anak-anak. Untuk mencapai apa? Hal yang kita capai adalah hasil belajar. Yang ini ditandai dengan tes hasil belajar atau ketercapaian terhadap hasil belajar. Nah, inilah bahwa materi pelajaran itu akan sangat berpengaruh pada tingkat keberhasilan dalam pembelajaran itu. Sehingga penyusunan materi pelajaran itu harus dibuat semudah mungkin, terutama di dalam modul, karena modul digunakan untuk belajar mandiri, sehingga di sini tidak ada sesuatu yang hilang ketika anak-anak mempelajari, ketika siswa mempelajari materi yang kita sampaikan di dalam modul. Terutama materi-materi prasyarat. Sehingga urut-urutan ini akan menjadi penting. Nah, materi pelajaran itu dikembangkan dari IPK, dari indikator pencapaian kompetensi, sesuai dengan KI3 tentang pengetahuan dan KI4 tentang keterampilan. Jadi, materi pelajaran itu harus mencapai dua hal, yaitu tentang ketercapaian pengetahuan dan keterampilan. Nah, di materi ini nanti bisa di dalam modul nanti bisa kita modifikasi sedemikian rupa sehingga ketercapaian tentang pengetahuan dan keterampilan ini dua-duanya akan bisa dicapai oleh peserta didik. Yang terakhir adalah materi pelajaran itu bisa berasal dari buku teks. Jadi kita bisa mengambil dari buku teks, bisa dari buku panduan guru, sumber belajar yang lain, yang misalnya berupa muatan lokal. Jadi sangat banyak untuk bisa kita kembangkan. Materi kekinian misalnya, terutama teman-teman yang mengajar simulasi digital seperti saya. Tentu ketika mengajar simulasi digital misalnya, mengajar tentang pengolah kata,
Kita bisa memperkenalkan Microsoft Word misalnya, atau kita bisa mengenalkan aplikasi-aplikasi Office yang ada di smartphone atau di gawai cerdas. Nah, ini kita harus bisa menampilkan kekinian di dalam materi pelajaran. Dalam konteks pembelajaran bisa dari lingkungan sekitar. Bisa dari lingkungan sekitar. Misalnya teman-teman IPA yang bisa mengambil sumber belajar dari lingkungan yang ada di dalam sekolah atau di dalam lingkungan para peserta didik. Nah, jenis dari materi pelajaran yang pertama adalah fakta. Jadi materi yang akan kita tampilkan itu berupa fakta. Apa fakta itu? Segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran yang bisa meliputi nama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, atau komponen-komponen benda dan sebagainya. Kalau ini bisa kita contohkan misalnya mata pelajaran yang teman-teman ampuh, misalnya sejarah. Nah, sejarah ini adalah fakta. Tentu dengan bukti-bukti yang sudah ada di dalam lingkungan sekitar. Misalnya di museum misalnya. Ini adalah sebuah fakta. Teman-teman sejarah. Yang kedua adalah berupa konsep, yaitu segala sesuatu yang berwujud pengertian-pengertian baru, bisa merupakan hasil pemikiran, definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, inti atau isi dan sebagainya. Nah, ini bisa ada di dalam materi-materi misalnya biologi atau teman-teman lain fisika misalnya. Tentu tidak bisa berdiri sendiri, misalnya saya perlu menyampaikan materi pelajaran berupa konsep saja, tidak. Nanti akan bisa bercampur. Jadi yang saya jelaskan ini bagaimana kita memahami bahwa jenis materi pelajaran itu ada berbagai macam. Walaupun nanti penulisannya tidak bisa dipisahkan. Jadi satu materi pelajaran itu bisa berisi fakta, bisa berisi konsep, bisa berisi prinsip, bisa berisi prosedur, sikap atau nilai. Yang ketiga adalah prinsip, yaitu hal-hal utama atau pokok yang memiliki posisi terpenting, meliputi dalil, ada rumus, ada gium, ada postulat, paradigma, teorema, dan seterusnya yang memiliki hubungan sebab akibat. Contohnya adalah seperti saya, yaitu fisika. Ini banyak kita temui, teman-teman. Berupa rumus-rumus matematika misalnya. Nah, ini akan menjadikan materi pelajaran kita itu akan menjadi benar-benar efektif ketika digunakan oleh peserta didik ketika kita memperhatikan jenis ini. Yang selanjutnya, yang ketiga, yang keempat adalah prosedur. Karena kita bicara prosedur, maka kita bicara langkah-langkah sistematis yang berurutan dalam mengerjakan aktivitas atau berupa kronologi. Nah, ini teman-teman yang mengajar simulasi digital tentu akan sangat banyak menemui prosedur-prosedur. Misal, kita belajar tentang pengolah angka misalnya. Atau di dalam bahasa yang mudah itu kita belajar Excel. Nah, ketika kita belajar Excel atau pengolah angka, maka kita akan belajar misalnya bagaimana kita memasang atau menginstal softwarenya atau perangkat lunanya. Nah, ketika kita menginstal atau memasang perangkat lunak, ini kita membutuhkan prosedur. Kalau prosedur itu kita lakukan tidak berurutan, maka biasanya dia akan error. Nah, ini salah satunya adalah simulasi digital. Teman-teman SMK yang berhubungan dengan teknologi atau permesinan misalnya, maka akan sangat banyak menemui hal-hal yang berhubungan dengan prosedur. Nah, ini perlu teman-teman ketahui. Yang selanjutnya adalah yang terakhir, yang kelima adalah sikap atau nilai, merupakan hasil belajar aspek sikap. Misalnya nilai kejujuran, nilai kasih sayang, tolong menolong, semangat, minat kerja, dan bekerja. Contohnya adalah kalau ini, misalnya materi-materi tentang budi pekerti, pendidikan agama dan budi pekerti, PPKN misalnya, atau PKN. Nah, ini akan sangat berhubungan dengan sikap atau nilai. Nah, dengan
mengetahui jenis dari mata pelajaran ini, atau bisa gabungan dari jenis-jenis tadi itu, maka kita akan bisa mengefektifkan materi yang akan kita sampaikan kepada siswa. Kapan kita menggunakan prosedur, kapan kita menanamkan sikap, kapan kita menanamkan konsep, prinsip, dan seterusnya. Nah, bagaimana urutan dari materi pelajaran? Yang pertama adalah dengan pendekatan prosedural. Apa pendekatan prosedural itu? Kan kita coba lihat di sini, yaitu urutan materi pelajaran yang secara prosedural menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan sebuah tugas. Misalnya dalam menelpon, mengoperasikan peralatan video, ini teman-teman yang SMK, menginstal program komputer dan sebagainya. Yang kedua adalah pendekatan hierarkis, yaitu urutan materi yang secara hierarkis menggambarkan urutan berdasarkan jenjang dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas atau sebaliknya. Sehingga materi yang dipelajari lebih dulu sebagai prasyarat untuk mempelajari materi berikutnya. Misalnya di fisika, di awal bab itu pasti mempelajari tentang besaran, satuan, dan pengukuran. Mengapa ini ditaruh di awal? Karena ini adalah dasar untuk mempelajari materi-materi berikutnya yang bahkan sangat lanjut atau sangat advance bagi peserta didik. Ketika peserta didik tidak memahami besaran dan satuan dan pengukuran, maka peserta didik tidak bisa mempelajari materi yang nanti akan disampaikan berikutnya. Maka ini sebagai prasyarat. Ini yang dinamakan dengan pendekatan hierarkis. Jadi urutannya seperti itu. Tidak bisa kita misalnya fisika, orang fisika misalnya, saya ingin menyampaikan misalnya di kelas 10, itu ada di semester 1 misalnya, ada 5 bab misalnya. Saya ingin mengajar dulu di bab yang ke-5. Tidak bisa. Kenapa? Karena fisika itu sifatnya adalah hierarkis. Nah, sehingga perlu kita pahami bahwa yang bersifat hierarkis itu harus kita pelajari terlebih dahulu hal yang mendasar dulu. Karena hal mendasar itu akan menjadi pondasi untuk mempelajari hal yang berikutnya. Bagaimana dengan pendekatan prosedural? Sama dengan pendekatan hierarkis, tapi kalau pendekatan hierarkis ini adalah basisnya adalah pengetahuan, maka kalau prosedural itu basisnya adalah kerja atau cara kerja. Nah, teman-teman yang mengajar di SMK tentunya akan banyak menemui hal-hal yang seperti ini. Prinsip pengembangan materi. Kita akan lihat bagaimana kita mengembangkan materi. Yang pertama adalah relevansi. Relevansi itu artinya adalah kesesuaian. Apa yang kita ingin sampaikan kepada peserta didik atau siswa berupa materi pelajaran, hendaknya dia akan relevan dengan ketercapaian yang sudah kita tentukan di dalam standar kompetensi dan pencapaian kompetensi dasar. Jadi apa yang sudah kita tentukan di IPK dan tujuan pembelajaran ini harus relevan dengan materi apa yang kita akan sampaikan kepada peserta didik dalam modul. Yang kedua adalah konsisten atau ajak. Jadi kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik, misalnya ada 4 macam misalnya. Ada penjumlahan, ada pengurangan di matematika, ada perkalian, dan ada pembagian. Maka semua ini harus kita sampaikan secara berurutan kepada peserta didik dalam materi pembelajaran. Yang selanjutnya adalah adekuensi, yaitu tentang kecukupan. Ini yang sangat penting teman-teman ketika kita membuat materi, yaitu materi yang kita ingin tampilkan itu sudah sangat memadai untuk membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang sudah kita tentukan. Nah, kecukupan ini tentu sangat berpengaruh atau sangat dipengaruhi oleh pengalaman teman-teman dalam mengajar, sumber belajar yang diakses oleh teman-teman, misalnya buku atau kemampuan teman-teman di dalam menggunakan IT misalnya, itu akan sangat berpengaruh ketika membuat kecukupan di dalam pengembangan materi pelajaran. Di dalam
materi yang lain juga ada prinsip pengembangan. Ini dari materi di K13 teman-teman, saya ambilkan di K13. Secara umum relevansi yang sama dengan yang tadi itu, bahwa peserta didik dituntut untuk mengetahui hal-hal yang bersifat kekinian. Nanti akan ada di selanjutnya, terutama teman-teman SMK yang dituntut sekali untuk menyesuaikan atau menghubungkan antara materi pelajaran dengan hal-hal yang terkini, karena perubahannya akan sangat cepat. Yang kedua adalah tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Tentu ini teman-teman sendiri, teman-teman guru atau pendidik yang mengetahui hal ini. Maka saya selalu menyarankan bahwa modul atau buku teks yang kita buat, jadi yang kita buat itu belum tentu sesuai dengan apa yang nanti teman-teman lakukan di sekolah yang lain. Contoh misalnya, guru A mengajar di sekolah A menggunakan modul yang dibuat sendiri. Terus ada teman B yang meminta buku pelajaran itu dari teman A untuk digunakan di sekolah B. Maka belum tentu cocok. Kenapa? Karena modul yang dibuat atau buku pelajaran yang dibuat tadi itu berdasarkan karakteristik dari peserta didik yang ada di sekolah yang A. Makanya saya selalu menyarankan teman-teman untuk membuat modul sendiri, untuk membuat buku sendiri, disesuaikan dengan intelektual, fisik, emosional, dan sosial, spiritual dari peserta didik. Yang ketiga adalah kebermanfaat bagi peserta didik. Tentu materi yang kita sampaikan harus mencantumkan kebermanfaatan di dalam pembelajaran. Struktur keilmuan ini yang sangat penting teman-teman. Jadi struktur keilmuan harus kita susun sedemikian rupa agar mudah dipahami oleh peserta didik. Menggunakan berbagai sumber atau referensi yang relevan dan mutakhir ini teman-teman, yang harus teman-teman perhatikan, karena perkembangan teknologi sudah sangat cepat dan pesat, sehingga kalau kita tidak mengikuti itu, maka kita akan tertinggal. Bisa jadi peserta didik itu lebih mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Penguatan nilai-nilai karakter, tentu kita tidak melupakan ini teman-teman, walaupun ini berupa indirect learning, jadi pembelajaran yang langsung, tetapi hal ini adalah mutlak harus kita tanamkan kepada peserta didik. Yang terakhir adalah alokasi waktu. Jadi ini sangat penting untuk diketahui bahwa materi yang kita sampaikan itu harus memenuhi alokasi waktu yang sudah kita tentukan. Jangan sampai materinya terlalu banyak sehingga waktunya kurang, materinya terlalu sedikit sehingga waktunya berlebih. Nah, saya ingin memudahkan teman-teman di dalam membuat materi pelajaran. Tentu ini yang saya sampaikan adalah hal yang minimalis, nanti bisa dikembangkan lebih jauh. Saya selalu menerapkan copy paste and modification. Apa artinya? Copy paste, copy itu artinya kita mencari bahan-bahan dari internet. Jadi ini berlaku untuk kita mencari di internet teman-teman, atau di dunia maya. Saya selalu mengumpulkan semua bahan yang saya perlukan. Saya kumpulkan dulu jadi satu, lah nanti baru saya paste. Saya tempel semua materi hasil pencarian dari internet. Nah, artinya apa? Artinya semua bahan yang kita kumpulkan tadi, itu kita jadikan satu. Nah, hal yang paling penting di sini adalah modification. Kenapa? Karena tidak semua materi yang kita kumpulkan ini sesuai dengan apa yang nanti akan kita berikan kepada peserta didik berupa materi pelajaran yang ada di sini. Sehingga modifikasi ini sangat penting. Modifikasi ini harus berupa pengurutan, mana yang bisa difahami oleh peserta didik saya yang saya hadapi, mana yang tidak, sehingga ini perlu kita berikan. Tentu fisika di SMK dengan fisika yang ada di SMA tentu akan beda. Struktur materinya, kedalaman materinya, hal yang kita sampaikan juga akan berbeda. Dan kondisi dari peserta didik itu sendiri juga akan sangat berbeda. Saya di SMK lebih condong kepada mata pelajaran produktif, tetapi di SMA lebih besar kepada teori. Nah, ini akan menjadi hal yang berbeda. Sehingga modifikasi ini sangat diperlukan ketika kita menggunakan konsep copy paste and modification. Atau istilah kerennya yang teman-teman pahami adalah APM. Tentu teman-teman paham dengan istilah ini.
di sini untuk memudahkan saja sebenarnya. Dan bahan yang copy paste modification ini adalah untuk bahan-bahan dari internet. Karena di internet ini banyak sekali sumber-sumber yang bisa kita manfaatkan, walaupun perlu kita sortir atau perlu kita seleksi sedemikian rupa sehingga kita bisa memanfaatkan. Baik, kita akan ke template teman-teman. Ya, kita akan ke template ini. Ini sudah ada uraian materi ini teman-teman, seperti ini. Jadi yang tidak perlu dirubah yang ini teman-teman. Jadi uraian materi ini teman-teman tidak perlu merubahnya, tetap saja. Nah, yang perlu teman-teman kembangkan sendiri adalah di isinya ini. Teman-teman boleh memakai ini atau tidak memakai, silahkan. Yang perlu teman-teman kembangkan adalah di materi ini sesuai dengan materi yang teman-teman ajar. Jadi teman-teman bebas mau menambah gambar silahkan, ingin menambah bagan silahkan, ingin menambah tutorial misalnya, atau prosedur-prosedur tertentu, tidak ada masalah. Jadi yang di dalam ini silahkan teman-teman ubah sesuai dengan kebutuhan yang nanti akan teman-teman gunakan di dalam buku teks. Tentu yang di sini kita bicara tentang modul. Yang nanti akan endingnya adalah akan menjadi buku teks. Jadi kalau bisa selengkap mungkin, sehingga ketika akan dikembangkan atau diteruskan menjadi buku teks, maka teman-teman tidak menambahi lagi materi yang sudah ada di sini. Jadi ini di template-nya teman-teman bisa bebas mengubah ini teman-teman, sehingga teman-teman bisa membuat materi itu selengkap mungkin, seurut mungkin, dan sesederhana mungkin. Nah, itu saja bisa sampaikan di materi kali ini. Jangan lupa mengisi daftar hadir daring teman-teman melalui tautan ini. Jangan lupa diketik persis dengan tautan ini teman-teman, agar tidak error, karena masih banyak teman-teman yang salah mengetiknya karena mengubah huruf besar menjadi huruf kecil atau menghilangkan karakter tertentu. Jangan lupa like video ini bila suka teman-teman. Jangan lupa di share ke teman-temannya, ke media sosial atau media-media yang lain, dan jangan lupa subscribe channel ini agar nanti teman-teman bisa mendapatkan kelanjutan materi-materi yang nanti akan saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.